Alam semesta diciptakan dengan keseimbangan. Namun, ketika keseimbangan itu terganggu, bencana bisa datang kapan saja, tanpa mengenal waktu, tempat, atau siapa korbannya. Gempa bumi yang mengguncang, banjir yang meluap, tanah longsor yang menelan pemukiman, hingga badai yang memporak-porandakan kehidupan. Semua itu adalah pengingat bahwa manusia hidup bertandingan dengan kekuatan alam. Bencana bukan sekedar peristiwa, tetapi ujian bagi manusia. Bagaimana kita bersiap bertahan dan bangkit kembali. Dan Islam menghadirkan jalan, solusi, serta kekuatan spiritual untuk menghadapi semua itu. Sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur kini mulai memasuki puncak musim kemarau panjang. BMKG Kupang mencatat 12 kabupaten berstatus awas kekeringan ekstrim. Ke-12 wilayah itu antara lain Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Ende, Kabupaten Saburai Jua, Manggarai Timur, Rotendao, Pulau Sumba keseluruhan, Kabupaten Ngada, serta Kabupaten Timur Tengah Utara. Bencana banjir bandang telah menjadi ancaman serius bagi banyak kota di seluruh dunia. Fenomena alam ini tidak hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi yang besar, tetapi juga mengancam nyawa penduduk setempat. Setiap tahun, bencana melanda negeri kita. Banjir, kebakaran hutan, kekeringan, hingga gempa bumi. Semua ini bukan hanya fenomena alam, tapi juga peringatan bagi manusia agar lebih dekat kepada Allah dan lebih bijak menjaga bumi. Dalam manajemen bencana, tahap awal ini disebut dengan mitigasi, yaitu upaya pencegahan dan pengurangan risiko. Islam pun sejak awal mengajarkan agar manusia tidak merusak bumi dan selalu menjaga keseimbangan alam. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini mengingatkan kita bencana adalah ujian untuk menilai sejauh mana kesabaran dan keteguhan iman kita. Dalam menghadapi bencana, Islam memberikan panduan yang indah. Kita diajarkan untuk sabar dan bertawakal. Sabar bukan berarti berhenti berusaha, tapi menerima ujian dengan hati ikhlas, lalu tetap mencari jalan keluar. Dengan sikap itu, masyarakat tidak panik, tetap tenang, dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, doa selalu menjadi senjata orang beriman. Di saat genting, doa memberi ketenangan, sementara ikhtiar membuat kita berusaha menyelamatkan diri sekaligus menolong sesama. Inilah semangat kesiapsiagaan, tetap berencana, tetap berusaha sambil mengantungkan diri hati kepada Allah. Dalam proses pemulihan, semangat saling membantu menjadi pondasi yang sangat penting. Islam menyebutnya ta'awun, gotong royong, berbagai logistik, dan memberi dukungan kepada korban untuk membuat masyarakat bangkit kembali. Dan semua itu tidak akan lengkap tanpa kesadaran untuk menjaga lingkungan, menanam pohon, merawat sungai, mengurangi kerusakan alam. Semua adalah bentuk ibadah. Rasulullah SAW bahkan menyebut, menanam pohon yang memberi manfaat makhluk hidup akan bernilai sedekah. Inilah bentuk mitigasi terbaik, yakni mencegah sebelum bencana datang. Pesan ini jelas, solusi bencana ada pada kita sendiri. Dengan sikap sabar, doa, solidaritas, dan kepedulian terhadap alam, insya Allah kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat, lebih siap, dan lebih beriman.